Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-95, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-95, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Okuli dengan tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa dan menjadi kekuatan kita di Minggu Okuli ini, kecuali dan semestinya ketika kita memahami bahwa yang disebut okuli itu adalah mataku tertuju, mataku terarah kepada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu harusnya menjadi kuat setiap kita. Ada mata yang selalu terarah kepada Allah di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Saya mau mulai dari ayat yang ke-11 itu. Apa itu? 11 mengatakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah hidup kita ini adalah menuju sebuah tujuan yang pasti? Bukankah hidup kita ini seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, menuju sorga yang Tuhan janjikan untuk setiap kita? Maka saya tadi mengatakan, harusnya kita tetap beriman, harusnya tetap okuli. Ada mata yang selalu terarah kepada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tidak ada jaminan sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kita tidak mendapatkan pergumulan, sakit penyakit, dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih aneh seperti yang saya alami. Sakit tidak jelas, dokternya juga bingung, saya sakit apa, tapi itu sangat-sangat menekan dan menjadikan pergumulan yang sangat di dalam diri saya secara pribadi. Artinya apa? Dimungkinkan kita untuk sakit, dimungkinkan untuk bergumul, dan dimungkinkan kita untuk lemas, lemah, dan tidak mampu menjalani hari-hari kehidupan kita. Syukurlah pemazmur mengajar pada kita pada saat ini
Biarlah mata kita selalu terarah, tertuju kepada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kuat seorang pemazmur ketika dia berbagi dengan nyanyian ini dengan firman Tuhan pada kita saat ini. Pemahaman iman yang luar biasa dari seorang pemazmur itu memampukannya untuk mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab itulah yang seharusnya menjadi natur orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Ada kehidupan yang selalu bersorak-sorai. Ada kehidupan yang selalu memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika orang percaya mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tapi kehidupannya tidak lagi bersorak-sorai, tidak lagi memuji Tuhan, tidak lagi mengucapkan syukur, nyanyian mazmur kepada Tuhan, maka dipastikan sebenarnya dia telah mati secara iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan lihatlah kenapa begitu luar biasanya, kenapa begitu bersemangatnya, kenapa begitu antusias sekali seorang pemazmur ini mengajak setiap kita untuk bersorak-sorai, memuji, untuk bernyanyi dengan nyanyian mazmur, untuk mengucapkan nyanyian syukur kepada Allah. Tidak lain adalah alasan sesuatu yang pasti dan benar-benar kita imani di dalam kehidupan kita. Apa alasan itu? Ayat yang ketiga mengatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian bumi, ayat 4, yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Artinya apa? Benar sekali. Hanya sorak-sorai, hanya ucapan syukur, hanya nyanyian mazmur yang sepantasnya luar dari mulut kita yang didorong oleh hati, yang didorong oleh pikiran, dan didorong oleh jiwa yang selalu terarah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Pemazmur mengatakan, dialah Raja yang mengatasi segala raja. Dia Allah yang mengatasi segala Allah. Bahkan dialah Sang Kreator yang menciptakan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan laut, bahkan darat, Tuhanlah Sang Penciptanya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati dalam Tuhan. Lalu berhentikah sampai di sana? Tidak. Pengalaman iman yang begitu luar biasa dibagikan oleh seorang pemazmur pada saat ini kepada kita. Itu sebabnya pengalaman iman itu menjadikannya mampu bukan hanya mengajak, tapi memberikan pengajaran. Pemazmur mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Masuklah, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dan di sanalah kekuatan penyembahan. Di sanalah kekuatan worship itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ini bukan hanya bicara tentang sebuah ungkapan kata-kata, bukan bicara tentang doa, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang kita komunikasikan dengan Tuhan. Dan mungkin kita sering lupa arti atau makna sebuah penyembahan di tengah-tengah ibadah kita. Terlebih gereja-gereja suku, gereja-gereja tradisional yang sepertinya hampir kehilangan makna atau tidak lagi merasakan kuasa penyembahan itu. Tidak lagi merasakan bahkan menjadikan kekuatan di dalam dirinya untuk sebuah penyembahan di hadapan Allah. Menyembah itu ada lutut yang tertekuk. Menyembah itu ada sujud di hadapan Allah dan menjadikan Allah segala-galanya di tengah-tengah kehidupan yang layak dipuji disembah di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, lihatlah bagaimana penyembahanmu. Bagaimana ibadah penyembahanmu yang kau lakukan di dalam rumah Tuhan atau di dalam komunitasmu sendiri di tengah-tengah kehidupanmu. Benarkah ada sujud, ada penyembahan
ada berlutut, bahkan membungkuk serendah-rendahnya. Seperti seseorang yang mencium kaki seorang bapa atau mencium kaki Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Penyembahan itu sangat-sangat ditekankan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Itu sebabnya dikatakan tema kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Bukankah kalau kita mampu berefleksi, penyembahan kita sepertinya tidak lagi memiliki makna. Kita memakai lagu penyembahan, tapi ternyata itu hanya di mulut saja. Tidak ada sikap hati, tidak ada sikap kehidupan yang seutuhnya, bahwa kita benar-benar melakukan penyembahan kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangankan penyembahan Pak Pendeta, ibadah saja masuknya telat. Jangankan bicara tentang penyembahan Pak Pendeta, kita masuknya saja, masuk ruangan gereja, setelah votum dibacakan. Lalu di mana kekuatan sebuah penyembahan itu? Itu sebabnya perlu dipertegas kembali. Menyembah Allah lah dengan sepenuh hati. Ada hati yang memahami bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak sebanding dengan Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Itu artinya penyembahan itu. Itu artinya ibadah itu. Berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah, berpusat kepada Yesus dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadi pusatnya. Bukan hanya bicara tentang keinginanmu, pengharapanmu, mimpi, dan doa-doamu. Tapi bagaimana kita menyenangkan Allah. Bagaimana kita lebih berfokus kepada apa yang Allah mau untuk kita di dalam kehidupan kita. Sebab Allah lebih dahulu memberi kekuatan, lebih dahulu memberkati setiap kita. Bahkan jauh sebelum kita beribadah, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu alasan berikut, seorang pemazmur mengatakan, sebab dialah Allah kita. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yesuslah gembala yang sejati itu. Yohanes 10 mengatakan bahwa Yesuslah gembala kita. Kita adalah seperti seekor domba. Domba sebagai ungkapan sesuatu yang tidak punya kekuatan, makhluk yang lemah, dan tidak mampu melakukan apapun kebaikan, kebenaran di hadapan Tuhan, kalau bukan karena karya Tuhan yang bekerja untuk setiap kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, kitalah umat gembalaannya. Artinya apa? Kita harus memahami, kita harus mengenal siapa diri kita di hadapan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan lebih dalam lagi, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kita mengingat kisah itu. Bagaimana bangsa itu bertengkar kepada Musa dan Allah. Bagaimana mereka menguji, bagaimana bahkan mereka sepertinya tidak melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam diri mereka. Lihatlah perjalanan panjang yang mereka alami. Perjalanan panjang yang mereka lakukan. Yang semestinya itu bisa sebentar, tapi akhirnya bisa berlama-lama, berputar-putar di satu daerah tertentu saja. Sebab apa? Lagi-lagi mereka mengutuk Tuhan. Lagi-lagi mereka mengatakan, di mana Tuhan itu? Kalau benar Tuhan itu ada. Tuhan marah. Dan lihatlah, apa kata Tuhan? 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Tuhan marah, Tuhan jemu, Tuhan tidak suka dengan kehidupan mereka ketika itu. Di sanalah kekuatan iman yang seharusnya. Sering orang mengatakan bahwa dulu kita bisa merasakan mujizat, bahwa dulu bagaimana luar biasanya tangan Tuhan menuntun mereka. Sekarang kita tidak lagi mendapatkan itu, kita tidak lagi bisa merasakan hal itu. Tapi benarkah itu yang dinamakan iman? Kalau kita bicara tentang itu, kenapa bangsa Israel tidak semua sampai ke tanah Kanaan? Padahal mereka melihat sendiri. Kenapa orang-orang di zaman perjanjian baru yang melihat Tuhan Yesus bahkan menghidupkan yang mati, mencelikkan yang buta, membuat berjalan yang lumpuh.
Lalu kenapa masih juga menyalibkan Tuhan Yesus? Saudaraku, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Dan itu menyatakan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengatakan, pemazmur menegaskan, saat ini ketika engkau mendengar suaranya, ketika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bukankah itu yang suka terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengeraskan hati. Dan orang yang mengeraskan hati tidak akan dimungkinkan untuk menyembah, tidak akan dimungkinkan untuk berlutut. Orang yang mengeraskan hati oleh keegoan, oleh perasaan diri benar, paling benar di tengah-tengah kehidupan kita, maka dipastikan sampai kapanpun tidak akan mampu menekukkan lututnya, menyembah di hadapan Tuhan. Sebab dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada hanya keangkuhan dan kesombongan. Dia pasti menjadi pribadi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu. Tekuklah lututmu, datanglah, sembahlah Allah itu di tempat yang maha tinggi. Sembahlah Allah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada kemunafikan di sana. Yang ada hanya sebuah ketulusan. Yang ada hanya sebuah kesungguhan memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah itu harus dipuji? Ada 4 hal. Yang pertama, pujilah Allah itu dengan sukacita dan kesenangan yang kudus di dalam Dia. Yang kedua, dengan sikap hormat dan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, kita harus memuji Allah dengan suara kita, dengan ungkapan yang keluar dari hati, yang mengenal Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, kita harus memuji Allah secara bersama-sama, secara komunal. Agar jangan pujian itu hanya menjadi milik pribadi, milik personal. Tapi semua umat haruslah memuji dan memuliakan Allah. Lalu apa yang bisa kita petik? Menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama sekali, menyembah Allah bukan hanya dengan bahasa tubuh, namun juga ada ketulusan hati, sepenuh hati, dan sepenuh jiwa. Yang kedua, natur orang percaya adalah menyembah dan memuji Allah di setiap detak jantung nafasnya. Maka ketika dia tidak hidup lagi memuji menyembah Allah, dipastikan dia mati di dalam kehampaan. Yang ketiga, refleksi yang bisa kita petik, belajarlah dari perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang selalu bersungut-sungut dan mengeraskan hati. Bahkan akhirnya Tuhan marah dan jemu bagi mereka. Sehingga membuat mereka tidak sampai kepada tujuannya. Tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Lalu apa yang keempat? Yang harus menjadi refleksi bagi kita. Apa yang bisa mengeraskan hatimu? Pembenaran diri, keegoan, dan keangkuhan pribadi, hilangkanlah itu. Maka lembutkanlah hatimu. Dan biarlah roh Tuhan melingkupimu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kuat kami menyembah-Mu, Allahku, Allah kami. Dengan sepenuh hati dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.